Banyak pria yang terkecoh dan bahkan menikahi yokai ini. Rokurokubi biasanya menyerang target dengan cara menggigit dan menghisap darah korban sampai habis. Oyutsu dan Kaisen saling jatuh cinta dan mereka melakukan hubungan terlarang. Halo guys, welcome to my channel. Kembali lagi dengan aku Kay. Hari ini aku mau membahas tentang siluman Jepang. Kalian tahu nggak apa itu Rokurokubi? Sini aku kasih tahu. Rokurokubi merupakan yokai atau siluman yang berasal dari Jepang. Nah, yokai wanita ini sangat ditakuti oleh kaum pria di Jepang karena dia selalu mengincar para pria. Yokai ini akan tampak seperti wanita cantik dengan rambutnya yang disanggul pada siang hari dan berperilaku selayaknya manusia biasa. Banyak pria yang terkecoh dan bahkan menikahi yokai ini. Nah, tapi pada saat malam hari, leher Rokurokubi akan memanjang dan dia mampu mengubah wajahnya menyerupai Oni untuk menakut-nakuti target mereka. Nah, menurut cerita rakyat, pada mulanya Rokurokubi ini adalah seorang manusia biasa yang melanggar ajaran Buddha dan dikutuk menjadi makhluk berleher panjang. Rokurokubi merupakan yokai berkategori jahat dan berbahaya yang biasanya memakan manusia atau meminum darah manusia. Kadang-kadang mereka hanya iseng menakut-nakuti tanpa menyakiti target mereka. Nah, guys, Rokurokubi memiliki makanan kesukaan, yaitu para pria hidung belang, pemabuk, ataupun penipu. Rokurokubi biasanya tidak akan muncul secara tiba-tiba. Biasanya dia akan mengintai targetnya terlebih dahulu. Kemudian dia akan menyediakan perangkap. Setelah target masuk dalam perangkapnya, lalu dia akan menampakkan wujud aslinya. Rokurokubi akan memikat para pria dengan kecantikannya, kemudian dia akan segera menyerang pada saat targetnya sedang tertidur lelap. Nah, Rokurokubi biasanya menyerang target dengan cara menggigit dan menghisap darah korban sampai habis. Biasanya juga dia mengeluarkan nafas api atau racun dari mulutnya. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang wanita bernama Oyutsu. Oyutsu ini sangat cantik dan baik hati. Pada suatu hari, dia pergi ke kuil untuk mempelajari dan mendalami ajaran Buddha. Di dalam kuil itu, dia bertemu dengan seorang biksu bernama Kaisen. Pada pertemuan itu, Oyutsu dan Kaisen saling jatuh cinta dan mereka melakukan hubungan terlarang. Pada akhirnya, mereka pun pergi dari desa agar bisa melanjutkan hubungan untuk menjadi sepasang kekasih. Namun, pada saat sesampainya mereka di desa yang lain, nih Oyutsu tiba-tiba jatuh sakit. Nah, Kaisen pun segera mencari berbagai tabib untuk mengobati penyakit Oyutsu. Namun sayangnya tak satu pun tabib yang berhasil menyembuhkan penyakit Oyutsu. Penyakit yang dialami oleh Oyutsu sebenarnya bukanlah penyakit biasa, tapi penyakit yang berasal dari kutukan atas dosa yang telah diperbuatnya. Beberapa hari kemudian, terjadi sesuatu hal yang aneh pada tubuh Oyutsu. Kaisen melihat dengan matanya sendiri kalau leher Oyutsu ini memanjang dan lalu raut mukanya berubah menjadi seperti monster yang sangat seram. Kaisen pun tersadar jika sosok itu bukan kekasihnya lagi, melainkan iblis jahat yang telah merasuki tubuh kekasihnya dan menjelma jadi siluman yang dikenal sebagai Rokurokubi. Pada awalnya, si Kaisen ini mencoba untuk menyadarkan Oyutsu, namun usahanya gagal. Oyutsu malah tersenyum pada Kaisen dan senyumannya itu sangatlah mengerikan, seolah-olah monster yang siap memangsa targetnya. Nah, Kaisen pun takut dan berusaha melarikan diri.
Namun, dengan leher panjang Ouyutsu itu, dia berhasil menangkap Kaisin dengan mudah. Kaisin berusaha melepaskan diri dan berteriak untuk minta tolong. Sayang, karena sudah larut malam, tidak ada seorang pun yang mendengarkan teriakannya. Pada akhirnya, Ouyutsu menghisap darah Kaisin sampai habis. Dan pada akhirnya, Kaisin pun meninggal. Nah, setelah kejadian itu, Ouyutsu kembali menjadi sosok wanita yang cantik. Sejak saat itu, Ouyutsu dikenal sebagai Roku Rokubi, siluman berleher panjang yang hidup abadi dengan meminum darah pria. Menurut legenda, jika Roku Rokubi mengandung anak perempuan, maka anak tersebut akan menjadi siluman Roku Rokubi seperti ibunya. Adapun yang mengatakan, jika seorang suami yang membunuh istrinya hanya demi mengejar harta, maka anak perempuannya akan dikutuk menjadi Roku Rokubi. Guys, inilah cerita tentang Roku Rokubi. Kalau ada yang kurang, boleh komen di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel aku. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.